Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mutiatul Hasanah Al-Ayubi dengan NIM H01219011 ingin menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul penelitian mengenai pemberian pupuk biorin pada produksi kacang hijau dengan nama latinnya Vigna radiata dalam beberapa varietas kacang hijau. Satu, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini, di mana kebutuhan masyarakat akan sayuran segar sebagai menu gizi dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Kacang hijau merupakan jenis tanaman leguminosae yang sering diminati oleh penduduk untuk dikonsumsi dan diproduksi. Kacang hijau tergolong tanaman yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae. Kacang hijau memiliki banyak protein terkandung di dalamnya yang dapat digunakan sebagai sumber alternatif selain protein hewani untuk memenuhi kebutuhan dan bermanfaat untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Pupuk biorin merupakan pupuk yang berfungsi untuk memberikan pertumbuhan pada parameter jumlah daun dan mampu menambah zat hara pada tanah seperti K- dan N- total tanah tertinggi. Pada tanah yang diberikan pupuk biorin yang difermentasi memiliki kandungan N sebesar 0,99%, P sebesar 0,75%, dan K sebesar 1,30%. Pupuk biorin adalah salah satu alternatif para petani untuk minimalisir atau mengurangi penggunaan pupuk anorganik baik padat ataupun cair. Permasalahannya pada pupuk organik yaitu rendahnya kandungan zat hara makro yang digunakan sebagai pupuk. Hal ini berbeda dengan pupuk biorin yang merupakan pupuk kimiawi hasil industri dengan mengandung unsur hara makro yang tinggi. Unsur hara makro ini seperti N, P, dan K. Berdasarkan uraian tersebut, pemberian pupuk biorin sangat penting untuk dilakukan dalam mendukung pertumbuhan dan produksi beberapa varietas kacang hijau. Karena pupuk biorin terbuat dari bahan dasar urin sapi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, seberapa jauh pengaruh pemberian pupuk biorin pada produksi kacang hijau dan varietasnya. Yang kedua, varietas mana saja yang memiliki produksi tertinggi pada pemberian pupuk biorin. Yang ketiga, interaksi apa saja yang terjadi di saat pemberian pupuk biorin pada produksi dan beberapa varietas kacang hijau. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui berapa jauh pengaruh pemberian pupuk biorin pada produksi kacang hijau dan varietasnya. Yang kedua, mengetahui varietas mana saja yang memiliki produksi tertinggi pada pemberian pupuk biorin. Yang ketiga, pemberian pupuk biorin pada produksi kacang hijau dan varietasnya. Yang kedua, mengetahui varietas mana saja yang memiliki produksi tertinggi pada pemberian pupuk biorin. Yang ketiga, mengetahui interaksi apa saja yang terjadi saat pemberian pupuk biorin pada produksi dan beberapa varietas kacang hijau. Manfaat penelitian ini yaitu para petani Indonesia dalam meningkatkan produksi kacang hijau agar tidak mengalami penurunan serta memberikan sebuah informasi bahwa pupuk alternatif yang cocok untuk meningkatkan produksi kacang hijau adalah pupuk biorin, di mana dapat diterapkan di dalam budidaya tanaman kacang hijau. Dalam penelitian ini memiliki batasan. Yang pertama, pemberian pupuk biorin pada tanaman kacang hijau terdiri atas 6 taraf perlakuan yang disusun dalam rancangan acak kelompok. Bab 2, yaitu kajian pustaka. Kacang hijau adalah tanaman kacang-kacangan yang tumbuh cepat pada musim hangat dan dibudidayakan pertama di Asia. Kacang hijau memiliki kandungan protein sebesar 22% yang menempati urutan ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau memiliki kelebihan yaitu berumur genjah 55-65 hari. Variasi jenis penyakit relatif sedikit.
tahan kekeringan, dapat ditanam pada lahan yang kurang subur dan sekaligus sebagai penyubur tanah karena mampu bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Faktor yang dapat mempengaruhi produksi kacang hijau menurun antara lain kesuburan tanah rendah, iklim tidak mendukung, alih fungsi lahan, dan praktik budidaya yang tidak tepat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kacang hijau yaitu dengan memperbaiki efisiensi pemupukan dan jumlah tanaman per lubang tanam. Pupuk biorin terbuat dari urin sapi yang melalui proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme sehingga dapat digunakan sebagai produk pertanian. Pupuk biorin yang mengandung bahan organik mampu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Penggunaan pupuk cair biorin standarnya adalah 5-10 cc untuk tanaman kacang hijau yang termasuk tanaman hortikultura berdasarkan hasil analisis kandungan biorin sebagai berikut. Bab 3 metode penelitian ini. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian pada penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. RAK faktorial yang memiliki 2 faktor perlakuan. Masing-masing faktor terdiri dari 4 level dan 3 level yang diulang sebanyak 3 kali. Masing-masing perlakuannya sebagai berikut. Faktor pertama yaitu K, yang merupakan konsentrasi pupuk biorin yang terdiri dari K0 tanpa pupuk biorin, K1 yaitu pupuk biorin sebanyak 10%, K2 pupuk biorin 15%, K3 pupuk biorin 20%. Sedangkan faktor kedua yaitu V. V merupakan varietas kacang hijau yang terdiri dari V1 yaitu kacang hijau walet, V2 kacang hijau seriti, V3 yaitu kacang hijau pasar, sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan yang masing-masing diulang sebanyak 3 kali dan didapatkan 36 plot. Satu perlakuan dalam satu plot terdiri dari 9 tanaman, sehingga terdapat 324 tanaman yang dijadikan percobaan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di rumah sendiri yang bertempat di Sumeneb, Madura, pada bulan Juli 2021 sampai Oktober 2021 dengan berada di ketinggian tempat sekitar 90 meter di atas permukaan laut dan jenis tanah regosol. Untuk alat dan bahan penelitian yaitu menggunakan alat berupa cangkul, hand sprayer, meteran, pemotong rumput atau koret, tugal, ember, tali rafia, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah macam-macam benih kacang hijau seperti varietas walet, varietas seriti, dan pasar. Bahan selanjutnya yaitu pupuk biorin, pupuk urea, pupuk kalium klorida atau KCI, pupuk SP36, pestisida, air, dan lahan. Variabel penelitian atau tentatif pada penelitian ini yaitu variabel bebas, pupuk biorin, serta varietas kacang hijau seperti walet, varietas seriti, dan pasar. Yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu tinggi tanaman dan panjang akar. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian pada penelitian ini yaitu 1. Persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan secara manual dengan cara dicangkul. Yang kedua, pembuatan bendengan, yaitu pembuatannya dengan dibuat plot percobaan dengan ukuran 120 x 60 cm per plot. Jumlah plot untuk 3 ulangan sebanyak 36 plot dengan memberikan jarak antar plot sebanyak 50 cm dan jarak antar ulangan sebanyak 75 cm. Yang ketiga yaitu penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara memasukkan benih kacang hijau sebanyak 2 benih di setiap lubang tanam dengan kedalaman 2 cm dari permukaan tanah lalu beri jarak sebanyak 40 x 20 cm. Yang keempat yaitu pengaplikasian pemupukan, di mana diberikan pada tanaman yang berusia 7 hari setelah tanam, 21 hari setelah tanam, 35 hari setelah tanam, 49 hari setelah tanam dengan konsentrasi yang telah ditentukan pada setiap perlakuan. Yang kelima yaitu pemeliharaan, di mana penyiraman dikondisikan sesuai dengan kondisi lapangan. Pemupukan, pupuk dasar diberikan 3 hari sebelum dilakukan penanaman kacang hijau, yaitu dengan menggunakan pupuk urea sebanyak 54 kg per H, pupuk SP36 sebanyak 45-90 kg per H, dan pupuk KCI sebanyak 50 kg per H.
Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dilakukan dengan inseksida sebanyak 2-3 ml per liter air dan volume semprot sebanyak 500-600 liter per H. Sedangkan pengendalian penyakit dilakukan dengan ditane M45 pada awal serangan dengan dosis 2 gram per liter air. Yang terakhir yaitu analisis data dari penelitian ini. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan sampel di mana pada setiap plot diambil 3 sampel. Parameter yang diamati sebagai berikut. Yang pertama, tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang di atas permukaan tanah, dilakukan setiap minggu dari 2 minggu setelah tanam, 8 minggu setelah tanam. Yang kedua yaitu produksi biji per tanam, dilakukan setelah kacang hijau kering karena dijemur 2-3 hari lalu ditimbang. Dan yang terakhir yaitu berat per 100 biji kacang hijau yang diambil dari setiap pot secara acak sebanyak 100 biji, kemudian ditimbang. Terima kasih atas penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.